Oni coach, Bu Lilis coach. Iya, siap. Oke. Neng, iya teka dulu ini tulisan ini. Buka aja nih, tuh rambutan. Kayak ngebasuh teh. Tapi kamu sekarang aja ke si Mami. Hayang, bu ngebasuh hayang. Oh, perkan dia basuh. Kayak ngebasuh. Bikin eta kasih. Udah sekarang. Udah siap. Oke. Eta kudu siap dibasuhan, Basuri campuran. Bisa di Bada, bawa itu sih diledakan. di meja mah loba rambutan ke bawahnya konker. Tuh sim. Udah zaman kapan? Can musim Bu Haji. Wah, Eta nu mau itu kaget dibawakeun buahan. tina ulin ka maja. Aing Oh, bener. siap. Terus gerak. Assalamualaikum. Udah mulai. Assalamualaikum. Observer gini, assalamualaikum. Iya. Bismillah. Udah direkam, udah. Iya, Udah siap. dipencet. Udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Pada hari ini saya Mahdalina selaku observer akan melaksanakan kegiatan percakapan coaching. Dalam hal ini, pada hari ini yang bertindak sebagai coach adalah Bu Oni dan coachingnya adalah Bu Lilis. Iya, siap Bu. Namun sebelum percakapan praktik coaching ini, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan yang perlu disampaikan kepada Ibu Coach nih, Bu Oni selaku coach ya. Siap Bu. Yang berkenaan dengan kompetensi seorang coach yang harus dimiliki oleh seorang coach. Ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya kembangkan dalam kegiatan ini. Yang pertama, tentunya alur tirta. Kita tidak terlepas dari alur tirta yang di dalamnya mencakup tujuan dalam coaching ini, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksinya apa, dan terakhir tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak ya Ibu pada kegiatan kita yang akan kita lakukan nanti. Yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki coach. Kalau boleh tahu, saya ingin bertanya kepada Ibu Oni, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan pada pembicaraan kali ini? Baik Bu, di sini untuk kompetensi yang akan saya kembangkan ada 3 kompetensi, yaitu presence ya Bu. Di sini kehadiran penuh. Di sini saya akan untuk kehadiran penuh saya akan usahakan untuk presence-nya. Nah, juga mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan berbobot. Iya, bagus sekali Bu. 3 kompetensi tersebut ingin Ibu penuhi dalam kegiatan coaching kita kali ini ya. Karena memang kehadiran penuh kita harus benar-benar hadir mengikuti kegiatan coaching ini, menyelami masalah coaching kita. Jangan sampai separuh hati, sepotong-sepotong, raganya ada tapi pikirannya tidak ikut hadir. Jadi semua dihadirkan dalam coaching ini ya Bu ya. Kemudian juga tadi kata Bu Oni membuat pertanyaan yang berbobot, kemudian juga mendengarkan aktif dengan rasa ya Bu ya, kita mendengarkan. Kemudian saya nanti kan bertugas mengamati Ibu saat coaching. Kemudian sekarang saya akan menyampaikan rubrik penilaian untuk coaching ini yang mungkin perlu Ibu Oni pelajari ya Bu ya. Di antaranya adalah 3 kompetensi yang tadi sebetulnya sudah Ibu Oni ketahui, namun perlu saya tegaskan kembali. Yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dengan rasa, dengan hati, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot agar mampu memotivasi atau merangsang ide-ide kreatif dari coaching agar permasalahan yang sedang dihadapi menemukan solusi. Nah, saya ingin bertanya kepada Bu Oni,
Dari ketiga kompetensi tersebut yang sudah saya paparkan barusan, kompetensi mana yang lebih spesifik ingin diobservasi, Bu? Di sini untuk 3 kompetensi itu yang spesifik, observasi, saya akan tentang mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Ya, Ya, baik. Pertanyaan yang berbobot yang akan ditekankan. Eee, Seperti apa itu? Eee Tercapainya indikator, terkait dengan pertanyaan yang berbobot tersebut, Bu? menurut saya, keberhasilan indikator tersebut adalah, dari Koci di mana, eee, mereka mendapatkan, solusi dari permasalahan yang, akan dihadapi, dari Koci tersebut dan bisa memunculkan ide-ide baru. Baik. Selanjutnya, Bu, mungkin itu saja, dari saya sebagai pembuka di percakapan ini. Untuk selanjutnya silakan Ibu memulai sesi. Dipersilakan, Bu. Eee, Baik, Bu, terima kasih. Eee, Baik, Bu Lis, kita siap ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat walaupun cuaca hujan terus. Tapi kita bisa Iya, melaksanakan. Bu. Oh iya, Bu, untuk Ya. saat ini, saya akan menanyakan beberapa hal tentang pertemuan ini. Kira-kira dalam pertemuan kita kali ini, Ibu maunya seperti apa? Oh, begini Bu. Sebenarnya saya itu ada masalah dan saya ingin cerita sama Ibu gitu. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu solusinya dengan masalah saya nanti gitu. Ya. Iya, Bu, ya, mudah-mudahan kita bisa belajar bersama dari permasalahan yang Ibu hadapi dan, semoga kita menemukan solusinya. Terus, menurut Ibu kira-kira permasalahan apa yang dihadapi Ibu saat ini? Begini ya, masalah pembelajaran pada semester ini saya merasakan semangat belajar pada siswa itu menurun. Intinya gitu kelihatan sama saya ya, Bu. Kurang antusias dalam belajar. Hal ini bisa terlihat dari kurang aktifnya siswa di kelas. Kemudian saat belajar, ada siswa yang melamun, bahkan ada yang tertidur gitu, tidak memperhatikan sama sekali pembelajaran yang saya berikan gitu ya, Bu. Selain itu, Ya. pada saat memberikan tugas, mungkin hanya sekitar 60% aja anak yang mengumpulkan tugas. Begitu, Bu. Oh, ya berarti Ibu saat ini, menghadapi permasalahan tentang menurunnya, antusias, dan semangat belajar siswa ya, Bu, ya? Nah, dan terus, dari permasalahan ini, hasil yang Ibu inginkan dalam pertemuan kita kali ini apa ya? Iya Bu, sengaja saya ingin watch sama Ibu ya. Saya ingin sekali mendapatkan solusi supaya semester depan tidak akan terjadi lagi dan akan meningkatnya semangat belajar pada siswa pada saat nanti pembelajaran saya yang akan saya berikan. Baik, Bu, nah kira-kira pandangan Ibu, penyebab siswa kurang antusias seperti yang Ibu katakan sebelumnya seperti apa? Begini Bu ya, kalau saya lihat, saya ingat-ingat juga ya, hal yang menyebabkan siswa semangatnya menurun atau kurang antusias, diantaranya saya akan mengajarkan mata pelajaran biologi mungkin ya Bu ya, di mana banyak istilah-istilah yang tidak biasa, sehingga banyak dari mereka kesulitan dan tidak menyukainya. Kemudian pembelajaran yang saya berikan sepertinya sangat membosankan mungkin ya Bu, atau terlalu monoton seperti terlalu sering menggunakan metode ceramah mungkin. Selain itu, saya kurang memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik, mungkin itu Bu. Mungkin hal-hal tersebut yang menjadi penyebabnya seperti itu. Menurunnya semangat belajar siswa di pelajaran yang saya berikan itu. Mmm, oh berarti Ibu sangat luar biasa sekali ya, sudah bisa mengidentifikasi permasalahan Ibu. Nah artinya, anak-anak yang kurang semangat atau antusias dalam pembelajaran, tadi, kira-kira kalau kita menggunakan dengan skala 1 sampai 10, Ya, Ibu menempatkannya pada angka berapa ya? kalau rentang sampai 10 ya Bu ya skalanya, mungkin semangat siswa mungkin di angka 5 ya Bu ya, diperkirakan seperti itu.
Masih di angka 5 ya, Bu, ya? Iya. Berarti, setelah Ibu sudah dapat mengidentifikasi permasalahan, mungkin Ibu sudah punya gambaran. Nah, kira-kira hal apa yang bisa dilakukan untuk, meningkatkan semangat belajar, dari siswa itu, Bu? Sebenarnya selama pandemi kemarin kan saya banyak mengikuti pelatihan daring ya, Bu, ya. Di sana saya Iya. mempelajari tentang menjadi guru yang kreatif dan inovatif dengan cara menerapkan model pembelajaran seperti role playing, discovery learning, problem based learning dan lain-lain serta menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti video, alat peraga dan lain-lain. Mungkin itu salah satu hal yang dapat meningkatkan antusias belajar anak. Seperti itu, Bu. Ya. Tadi yang Ibu sebutkan dari model tersebut ada discovery learning, video, pembelajaran, role playing. Nah, dari, selain model dan media ya pembelajaran yang menarik seperti tadi, adakah hal lain yang, bisa Ibu lakukan? Mungkin bisa juga dilakukan pemetaan kebutuhan belajar ya, Bu. Murid saya dalam hal kesiapan atau minat dan profil belajarnya supaya kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut. Baik, Bu. Mungkin Ibu bisa menambahkan lagi hal lain apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan semangat belajar siswa? Oh iya, Bu. Durasi pembelajaran biologi kan cukup lama, bisa mencapai 90 menit sampai 135 menit mungkin ya, Bu, dalam satu kali Iya. pertemuan. Nah, karena durasi terlalu lama, maka wajar semangat dan tingkat konsentrasi siswa pasti akan menurun mungkin ya, Bu. Terus saya bisa menerapkan pembelajaran sosial emosional seperti memberikan ice breaking di sela-sela pembelajaran saya supaya anak tetap semangat, mungkin seperti itu. Biasanya Mmm, anak-anak akan senang dengan ice breaking permainan, semacam permainan ya, Bu, itu. iya. Oh, jadi Ibu tadi sudah menyampaikannya kurang lebih dari 3 hal yang dapat membuat siswa semangat dalam belajar seperti Hmm, menerapkan ice breaking, role ya. playing, permainan ya. Terus, adakah, kira-kira, strategi apa yang akan Ibu lakukan pada semester depan nanti? Mungkin strategi yang saya lakukan pertama saya akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa di awal semester genap. Kemudian saya baru akan menyusun rencana pembelajaran dengan menerapkan model atau metode atau media yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa seperti discovery learning, role playing, kegiatan praktikum atau pembelajaran di luar kelas serta menyiapkan kegiatan ice breaking supaya pembelajaran lebih menyenangkan lagi. Seperti itu, Bu. Mmm, oke, Bu. Nah, kira-kira, jangka waktu yang Ibu perlukan untuk menerapkan hal tersebut, kira-kira berapa lama ya, Bu? Agar siswa, Hmm, semangat dalam belajarnya? Mungkin dalam jangka waktu 2 bulan ya, Bu, ya. Saya sudah bisa melihat hasilnya. Baik, Bu, Ibu sudah dapat menyusun strategi yang akan Ibu lakukan untuk semester depan. Nah, lalu, dalam menjalankan strategi atau rencana tersebut, kira-kira siapa saja, pihak-pihak yang akan membantu Ibu? Saya mungkin akan minta tolong kepada guru BK ya, Bu, ya, dalam melakukan Mmm, pemetaan minat dan profil belajar siswa. Dan mungkin beratnya pada Pak Wandi atau yang punya banyak ide-ide untuk ice breaking tersebut gitu. nah, setelah Ibu menjalankan strategi tadi yang Ibu katakan sebelumnya, kira-kira kalau kita lihat dari skala 1 sampai 10, Ibu, menerapkan angka berapa untuk, menyemangati siswa dalam belajar? Mungkin dalam angka 8 ya, Bu. Mungkin seperti itu. Angka Diperkirakan angka 8 ya, Bu, 8 ya? ya, ya. Iya. Jadi untuk angka 8 ya, kira-kira, bagaimana hasil, pembicaraan kita pada pertemuan kita kali ini menurut Ibu? Ya, terima kasih Bu Ani. Alhamdulillah ya saya sudah mendapatkan gambaran atau pencerahan tentang kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan di semester depan supaya antusias belajar siswa meningkat, yakni dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa terlebih dahulu.
Lalu menerapkan model atau metode pembelajaran menyenangkan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, serta melakukan ice breaking di sela-sela pembelajaran supaya siswa tidak bosan dan mungkin tidak akan monoton lagi gitu. Monoton intinya. Mungkin seperti itu, Bu. Wah, saya jadi penasaran nih dengan hasil rencana Ibu. Kira-kira kapan ya kita bisa ketemu lagi? Ya, kira-kira kapan ya kita bisa ketemu lagi untuk membicarakan hal ini? Mungkin 2 minggu, Bu, setelah awal semester. 2 minggu setelah awal semester. Setelah awal semester mungkin 2 minggu. Ya, oke ya, kita 2 minggu ya, Bu, ya? Ya, Saya tunggu kabarnya dan semoga rencananya berjalan dengan lancar. terima kasih. Oh ya, Bu Oni, terima kasih banyak ya atas sharing ininya gitu sama saya. Alhamdulillah saya udah ada pencerahan. Terus saya berterima kasih sekali kepada Bu Oni. Saya pamit ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siap, Bu, sama-sama. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Baik Bu Oni dengan Bu Lilis sudah berjalan ya, sudah selesai percakapannya atau kegiatan coachingnya kali ini. Iya, Bu. Sebagai observer, saya sudah mengamati kegiatan Bu Oni dan Bu Lilis. Terima kasih atas praktik coachingnya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan selaku selaku observer yang sudah mengamati kegiatan yang baru saja berlangsung. Mungkin kita untuk evaluasi kita semua ya Bu ya. Secara garis besar sudah tergambar, alur tirta sudah terlampaui, sudah dilaksanakan mulai dari tujuan. Tadi Bu Ani sudah menanyakan tujuannya apa, Bu Lilis melaksanakan kegiatan ini, kegiatan coaching ini, kemudian identifikasi masalahnya sudah ditemukan, rencana aksinya sudah tergali, dan terakhir tanggung jawabnya akan dilanjutkan sebagai tindak lanjut dari pertemuan nanti setelah 2 minggu ke depan. Itu sudah dilalui dengan baik. Kemudian yang kedua, di awal tadi Ibu mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot. Dan saat coaching saya lihat Ibu Oni sudah bisa merangsang keluarnya ide-ide dari Bu Lilis sebagai coach gitu. Jadi cukup bagus saya rasa begitu. Ya memang kita kan masih sama-sama taraf belajar ya, saling mengembangkan diri. Dan itu memang harus terus, kita kan harus menjadi guru pembelajar sepanjang. Kemudian pertanyaan saya Ibu untuk Ibu coach. Setelah tadi melakukan coaching tadi, kemudian apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Ibu? Apa yang sudah dilakukan Ibu selama coaching tadi? Ya. Terima kasih Bu atas apresiasinya. Untuk indikator yang tampak tadi ada beberapa pertanyaan berbobot sehingga Ibu Lilis sebagai coach mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah kemudian Ibu Lilis juga bisa memunculkan ide-ide yang fresh untuk kegiatan pengembangan pembelajaran di kelasnya agar siswa dapat meningkatkan antusias belajarnya seperti pemetaan kebutuhan siswa, penerapan model-model pembelajaran yang menarik seperti discovery learning, role playing, dan video pembelajaran, dan pokoknya media-media pembelajaran yang menyenangkan. Nah, kegiatan pembelajaran juga baik di dalam atau ruangan kelas serta melakukan ice breaking dan permainan di sela-sela pembelajaran itu. Nah, Ibu sudah menceritakan tadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan seperti yang barusan Ibu gambarkan, dan sudah tahu nih bagaimana menjadi coach, bagaimana perasaannya ketika menjadi coach, sudah merasakan. Gitu. Kemudian tentunya ke depannya nih sebagai coach pasti ingin ada kompetensi-kompetensi lainnya yang ingin dikembangkan pada kegiatan-kegiatan coaching di kemudian hari, di kedepannya.
Kira-kira apa nih, Bu, Iya, Bu, yang perlu ditingkatkan lagi? untuk iya, Bu. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini, selain tadi saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot juga memang, kompetensi-kompetensi yang 3 tadi ya sangat penting, seperti presence, dan menjadi pendengar aktif. Dan juga, pengajuan pertanyaan berbobot juga harus, saya lebih kembangkan lagi, Bu, seperti itu. Baik, saya rasa coaching kita pada hari ini cukup cukup mencapai apa yang memang menjadi harapan kita, terutama harapan Ibu coach nih, untuk mengembangkan Iya. ide-ide coaching agar solusinya bisa ditemukan, karena sudah tergambar di benak Ibu coach ini, Ibu Lilis, untuk melakukan bla bla bla, nanti saat aksi nyata. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar dan mudah-mudahan nanti tanggung jawab dan tindak lanjutnya tetap, kita laksanakan, hasilnya seperti apa Siap, Bu. nanti insya Allah mudah-mudahan lancar. Amin. Terima kasih untuk Iya, kegiatan siap. Iya, coaching-nya hari sama-sama, Bu. ini, Bu Lilis dan Terima Bu kasih Ani. juga. Sama-sama, Bu, iya. Iya. Mudah-mudahan semua sehat dan salam untuk Amin. keluarga. Amin. Iya, Iya, Bu, iya. sama-sama. Makasih, Bu. Oke. Sama-sama. Kita Sip. pamit semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam.